Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk semua saudara tiktokersku, semoga Ramadan membawa berkah, ketakwaan, pengampunan, rahmat, hidayah, serta juga kekuatan iman yang luar biasa untuk pertaubatan kita. Manusia tempatnya dosa itu biasa. Manusia berbuat dosa itu biasa. Tapi pada hakikatnya kita manusia akan pergi dari dunia fana. Dan pada hakikatnya kita bisa bertaubat karena Allah Maha Pengampun, Maha Penerima taubat, Maha Pengasih, Maha Penyayang. Jangan sia-siakan waktu kita dengan kezaliman-kezaliman masa lalu kita. Masa lalu adalah bagian dari hidup kita, tapi masa depan adalah milik kita yang kita bisa merubahnya. Raihlah rahmat Allah, kasih sayang Allah semampu kita, semasa roh dan nyawa masih di badan. Karena bertaubat itu adalah masih diberi kesempatan untuk berbuat baik. Tapi kalau sudah ajal di kerongkongan, ajal sudah di ujung kepala, bertaubat pun itu sia-sia. Saya dengar, barusan saya buka TikTok, ada yang memberi dalil dan memberi like itu sampai kayaknya puluhan ribu ya. Saya nggak tahu itu like-nya beli atau asli. Jadi dia bilang begini, sampean ora bisa puasa, ra opo-opo ra puasa. Sampean ora bisa sholat, ra opo-opo ora sholat. Sampean ora bisa sedekah, ra opo-opo ora sedekah. Itu dalil dari mana ya? Terus dia bilang, yang penting ikut tirakat. Tirakat membersihkan hati. Terus dia bilang lagi katanya, untuk apa puasa? Untuk apa sholat? Untuk apa sedekah? Kalau hatinya kotor, hatinya dengki, hatinya sombong. Ingat, rukun Islam itu 5. Yang pertama syahadat, kedua sholat, ketiga puasa, keempat zakat, kelima haji bila mampu. Dan itu tidak bisa dipisahkan, rukun Islam dengan akidah, karena sholat tiangnya agama. Walaupun kita memang benar bersedekah banyak, berhaji berkali-kali, puasa sepanjang hidup, tapi kalau tidak sholat, semua itu sia-sia. Seperti pasir di pantai yang kita bikin seperti mainan istana pasir, lalu datang ombak dan tersapu ombak, habis begitu saja. Jadi sholatlah tanpa tidak ada alasan apapun, sholatlah. Sekalipun orang mau bilang itu sholat kamu ria, sholat kamu ujub, sholat kamu cuma ingin dipuji, karena yang tahu itu hanya Allah dengan kita. Sholat itu penting. Puasa Ramadan itu wajib. Saking wajibnya, kalaupun kita tidak berpuasa, kita harus menggantinya di hari lain. Saking wajibnya, bagi orang uzur sekalipun, dia harus membayar fidyah. Itulah puasa Ramadan. Sementara sholat tidak bisa kita ganti kalau kita lewat waktu.
Mungkin bisa kita ganti dengan sholat ba'diyah dan qobliyah. Zakat. Zakat itu juga wajib bagi yang mampu dan sudah sampai nisabnya untuk hartanya. Tapi alangkah lebih baiknya setiap kita dapat rezeki, kita sisihkan 2,5% aja, walaupun belum sampai nisabnya. Karena kalau kita berzakat, kita tidak akan rugi. Zakat akan menjadi sedekah kita apabila nisab belum sampai, tapi kita membayarkan zakat sebagai sedekah zariah kita dan amal yang membantu kita di akhirat kelak. Dan zakat juga membersihkan harta-harta kita dari hal-hal buruk. Dan zakat juga membuat harta kita menjadi berkah dan bertambah. Karena apabila kita tidak mengeluarkan zakat, itu bukan berarti kita bertambah kaya, tapi akan makin banyak musibah. Dan musibah itu bisa menimpa anak-anak kita, keluarga kita, karena kita memberi makan dari hal yang kurang halal, karena tidak kita keluarkan zakatnya. Hati-hati. Hati-hati dengan dalil-dalil sesat. Karena dalil-dalil sesat yang tidak mengharuskan sholat, puasa, zakat, itu hanya adalah alasan yang dibuat-buat hanya karena kemalasan dan kesombongan. Contohnya begini, kita punya bos, kita bekerja pada suatu perusahaan besar. Pasti kita takut ya, kalau bos kita panggil kita udah deg-degan. Ada apa ini? Kita takut dipecat, kita takut tidak dapat pekerjaan, kita takut kehilangan pekerjaan, kita takut tidak akan bisa membiayai hidup kita dan rumah tangga kita. Tapi kalau kita dipanggil Allah dengan sholat, dengan azan, apakah kita datang segera? Apakah kita datang cepat-cepat untuk menyerahkan diri kita, padahal itu hanya butuh 5 menit paling lama? Coba kita renungkan. Itu artinya kita sombong kepada Allah. Karena kita tidak mau mengindahkan apa yang Allah panggil, apa yang Allah suruh. Karena kita tidak mau mengindahkan apa yang Allah inginkan dari kita. Padahal begitu banyak rahmat Allah, begitu banyak kasih sayang Allah, begitu banyak pertolongan Allah dari setiap detik hembusan nafas kita. Pikirkan itu. Mulailah dengan sholat 5 waktu walaupun berat. Begitu kita bisa melakukannya, maka sholat itu akan merasa nikmat. Dan kita akan merasa bersalah kalau kita tinggal 1 kali saja sholat. Dan kita akan sekuat tenaga memohon kepada Allah agar kita diberi kesempatan untuk sholat dimanapun kita berada, dalam kondisi apapun. Dan Allah pasti akan melapangkan apabila kita meminta dengan segala kesungguhan hati kita. Semoga puasa kita membawa ketakwaan dan perubahan yang besar. Jangan sampai puasa kita sia-sia. I love you all. I love you from the bottom of my heart. Sebagai sesama muslim.